Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pencinta kajian akhlak yang saya muliakan. Pertama-tama seperti biasanya saya mengajak antum semua untuk senantiasa mensyukuri berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya, khususnya berbagai nikmat ruhaniyah dan nikmat ma'nawiyah seperti karunia ilmu Ahlul Bait alaihissalam yang begitu tinggi nilai dan harganya. Dan alhamdulillah hingga pada malam ini kita masih bisa mempelajari ilmu akhlak dengan mengkaji kitab Syarah Risalatul Huquq Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihissalam. Pada malam ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema yang ke-15, yaitu tentang hak-hak penguasa atau seorang pemimpin. Sebelumnya kita telah menyelesaikan sebuah tema tentang hak-hak kurban, yang kemudian dilengkapi dengan pembahasan tentang falsafah atau filosofis atau hikmah kurban dalam beberapa pertemuan. Tema-tema akhlak di dalam kitab Risalatul Huquq yang telah kita lewati adalah tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, yang kedua hak-hak diri atau jiwa, ketiga hak-hak lisan, keempat hak-hak pendengaran, kelima hak-hak penglihatan, keenam hak-hak kedua kaki, ketujuh hak-hak tangan, kedelapan hak-hak perut, kesembilan hak-hak kemaluan, kesepuluh hak-hak sholat, kesebelas hak-hak puasa, kedua belas hak-hak haji, ketiga belas hak-hak sedekah, keempat belas hak-hak kurban, dan yang ke-15 yaitu pada malam ini akan kita kaji adalah hak-hak pemimpin atau penguasa. Terkait dengan hak-hak pemimpin atau penguasa, Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin berkata, "Fa amma haqqu sa'isika bis-sultani fa anta 'alama annaka ju'alta lahu fitnatan wa annahu mubtalan fika bima ja'alahu Allahu lahu 'alaika minas sultani." Artinya, adapun hak-hak orang yang memimpin dan berkuasa atasmu adalah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau itu sebagai ujian baginya, bagi pemimpinmu, bagi penguasamu. Dan dia sedang diuji dengan perantaraan dirimu. Dari sini dapat kita pahami bahwa
sebagai rakyat, sebagai yang dipimpin, itu sebenarnya merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang memimpin. Jadi yang memimpin atau pemimpin atau penguasa itu mendapat ujian atau sedang diuji oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dengan perantara rakyat atau orang yang dipimpin, maka pemimpin mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Dalam hal ini apakah pemimpin itu lulus dalam ujiannya menghadapi rakyatnya ataukah tidak? Ketika dia menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan iradah dan syariat Allah, tentu dia lulus dalam ujian tersebut. Karena itu kekuasaan dan riyasah ini merupakan amanat yang berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin, kepada para penguasa, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya tersebut. Apakah dengan baik dapat memimpin rakyatnya dan masyarakatnya ataukah menyimpang? Apakah mereka memimpin sesuai dengan iradah dan syariat Allah ataukah tidak sesuai dengan iradah dan syariat Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu mubtalan fika. Jadi para pemimpin itu diuji dengan adanya rakyat. Bima ja'alahu Allahu lahu 'alaika minas sultan, karena dia itu pemimpin telah Allah jadikan sebagai sultan, sebagai pemimpin atas kalian. Itu yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan wa antukhlisa lahu fin nasihati wa alla tumahikahu wa qad busitat yaduhu 'alaika fatakuna sababa halaki nafsika wa halakihi. Artinya karena seorang pemimpin Allah jadikan sebagai pemimpin kamu, pemimpin rakyat. Karena itu kalian sebagai rakyatnya, sebagai yang dipimpin, harus memberikan nasihat kepadanya secara tulus dan jangan masuk lewat pintu pembangkangan terhadapnya. Jangan membangkang, jangan membantahnya ketika pemimpin itu benar dan lurus. Karena itu hanya akan menyebabkan kebinasaanmu dan kebinasaannya. Di sini dapat kita pahami bahwa kewajiban rakyat, kewajiban masyarakat adalah pertama memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan, ide-ide, pendapat-pendapat yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakatnya. Dengan tulis ikhlas, tentu dengan dasar pengetahuan yang cukup tentang syariat Islam dan dengan penuh keseriusan, kesungguhan untuk memberikan bimbingan, pengarahan kepada para pemimpin. Artinya pengarahan, bimbingan itu bukan hanya dari pemimpin saja. Pemimpin pun perlu diberikan arahan atau nasihat, bimbingan, ide, pikiran-pikiran yang baik dan pendapat. Ya. Nah, kalau pendapat dari masyarakat atau dari orang-orang yang dipimpinnya itu baik, ya, benar, diarahkan atau diberikan kepada pemimpin secara sejujurnya, ya, tidak dengan kepalsuan, tidak untuk tujuan menjilat, demi untuk tujuan betul-betul kemaslahatan masyarakat dan rakyat. Nah, juga pemimpin memberikan bimbingannya dengan ilmunya, pengetahuannya pada masyarakat yang menyimpang, maka ada interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, ketika pemimpin yang lurus memberikan bimbingan, pengarahan, memimpin sesuai dengan syariat Allah, dengan iradah Allah, maka jangan ada yang membangkang dari rakyatnya. Karena adanya pembangkangan, adanya penentangan dari rakyat, dari masyarakat, ketika pemimpinnya itu lurus, akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan, baik rakyatnya, masyarakatnya maupun pemimpinnya. Kemudian yang berikutnya Imam Sajjad mengatakan wa tadhallal wa talattaf li'a'ta'ihi min ar-ridha ma yakuffuhu 'anka wa la yadurru bidinika wa tasta'inu 'alaihi fi dzalika billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, perlakukanlah dia, yaitu pemimpin kalian, dengan rendah hati, dengan tawadhu, ya,
bukan dengan kecongkakan, bukan dengan kesombongan. Jangan membantah, jangan mentang dengan kesombongan, tapi hadapilah dan perlakukanlah pemimpin kalian dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan akhlak yang baik dan dengan lemah lembut. Kenapa demikian? Supaya engkau dapat merebut hatinya, dapat menarik perhatian pemimpin tersebut, dan agamamu terhindar dari gangguannya. Dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Di sini beliau mengajak kepada kita agar menghadapi pemimpin, baik pemimpin yang yang adil, juga yang kurang adil atau yang zalim, dengan akhlak yang baik. Jadi pemimpin yang kurang baik saja atau yang menyimpang harus diperlakukan oleh rakyatnya dan yang dipimpin dengan kebaikan, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia. Apalagi kalau pemimpin yang adil. Ini bimbingan dari beliau supaya terhindar dari kejahatan si pemimpin kalau dia itu orang jahat, kalau dia itu orang yang zalim.